Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfifa dengan NIM 1052405 dari K18 kelompok 04. Di sini saya akan mempresentasikan hasil KTI kelompok kami yang berjudul Analisis Konsumsi Kafein saat Ujian dan Non-Ujian, Dampaknya bagi Mahasiswa ITB Angkatan 2024. Next. Daftar isinya terdapat bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pembahasan, dan yang terakhir ada bab 4 simpulan. Next. Nah, yang untuk di pendahuluan, poin pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang dari analisis ini merupakan banyak mahasiswa terbiasa mengonsumsi kafein untuk meningkatkan semangat dan mengusir rasa kantuk saat belajar ataupun mengerjakan tugas, terutama menjelang ujian. Kopi yang mengandung kafein tinggi menjadi minuman yang paling banyak dikonsumsi setelah air putih di Indonesia. Kafein, senyawa alkaloid yang juga terdapat dalam teh maupun coklat, meningkatkan eh, fokus dan suasana hati menjadi lebih baik. Namun, konsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan yang akan menyebabkan dampak buruk di kemudian harinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsumsi kafein terhadap kesehatan dan performa akademik mahasiswa ITB angkatan 2024. Rumusan masalahnya yaitu ada 4. Pertama, apakah terdapat perbedaan frekuensi konsumsi kafein pada masa ujian dan non-ujian? Yang kedua, mengapa terdapat perbedaan mengapa terdapat perbedaan frekuensi konsumsi kafein pada masa ujian dan non-ujian? Yang ketiga, apakah ada perbedaan jenis minuman berkafein yang dikonsumsi pada masa ujian maupun dengan non-ujian? Dan terakhir, apa dampak kesehatan dan durasi belajar dari konsumsi kafein pada masa ujian dengan non-ujian? Tujuan penelitian ini terdapat 4. Yang pertama, menunjukkan perbedaan frekuensi konsumsi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan frekuensi konsumsi kafein pada masa ujian dengan non-ujian. Yang ketiga, menentukan perbedaan jenis minuman berkafein yang dikonsumsi pada masa ujian dengan non-ujian. Dan yang terakhir, menjelaskan dampak dari segi kesehatan dan durasi belajar dari konsumsi kafein pada masa ujian dengan non-ujian. Manfaat penelitian ini terdapat 2, yaitu menambah wawasan mengenai jenis-jenis kafein yang dikonsumsi, serta dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis yang dipelajari di bangku perkuliahan. Dan menambah wawasan mengenai efek positif dan negatif dari konsumsi kafein pada masa ujian dengan non-ujian. Next. Tentunya dalam analisis ini kami membatasi hal-hal yang dikaji. Itu ada subjek penelitian mahasiswa ITB angkatan 2024. Variabel yang ditelitinya itu berupa frekuensi konsumsi kafein, jenis minuman yang berkafein, dampak kesehatan, durasi belajar, periode waktu, serta metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data ini, kami menggunakan metode campur antara kuantitatif dengan studi literatur yang relevan yang diterbitkan dari tahun 2020 sampai 2025. Hasil survei dianalisis menggunakan Excel dan dibandingkan dengan penelitian terdahulu tersebut. Next. Berikut merupakan 2 contoh penelitian terdahulu yang kami sertakan dalam KTI ini. Lalu landasan teorinya itu ada berupa pengertian dari konsumsi, kafein, dampak, serta konsumsi kafein. Selain itu, kopi merupakan sumber kafein paling umum dengan kandungan bervariasi antara 95 sampai 200 mg per 240 ml, tergantung jenis dan cara penyeduhannya. Dan yang terakhir itu ada coklat panas yang mengandung kafein paling sedikit daripada yang lainnya, yaitu sekitar 5 sampai 20 mg per 240 mg. Per 240 ml. Next. Kemudian untuk pembahasannya, responden berasal dari berbagai fakultas serta memiliki latar belakang kebiasaan mengonsumsi kafein yang beragam. Berdasarkan data yang dikumpulkan, mayoritas mengaku pernah mengonsumsi minuman berkafein, baik dalam bentuk kopi, teh, minuman berenergi, maupun minuman soda. Pada masa ujian, mahasiswa cenderung mengonsumsi kafein untuk bertujuan untuk menghilangkan kantuk, meningkatkan fokus, dan meningkatkan durasi belajar. Hal ini selaras dengan salah satu kandungan kafein yaitu amfetamin yang berfungsi untuk menstimulasi otak dan
menggiatkan kinerja otak. Efek tersebut dapat menaikkan konsentrasi pada diri individu yang mengonsumsinya. Dapat dilihat pada tabel, terdapat perbedaan frekuensi konsumsi kafein pada masa ujian dan non-ujian, walaupun tidak secara signifikan. Pola dan jenis konsumsi kafein ternyata berbeda antara masa ujian dengan non-ujian, yang disebabkan oleh motivasi dan kebutuhan yang juga berubah. Menurut survei yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pada masa ujian, kopi yang menempati urutan pertama dengan kandungan kafein tinggi sekitar 95 sampai 200 mg per 240 ml merupakan minuman yang paling populer yang efektif dalam meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Dan yang terakhir adalah soda dengan kandungan kafein sekitar 30 sampai 50 mg per 355 ml. Merupakan jenis minuman yang paling jarang dikonsumsi karena tidak secara langsung diasosiasikan dengan tujuan akademik serta seperti meningkatkan kefokusan belajar. Next. Nah, saat masa ujian, mahasiswa cenderung memilih minuman berkafein untuk meningkatkan performa belajar. Dengan data yang diperoleh itu sekitar 54,5%, responden mengalami peningkatan durasi belajar hingga 2 kali lipat. Dan 18,2% responden merasa meningkatkan konsentrasi belajar hingga 3 kali lipat. Sedangkan saat non-ujian, konsumsi lebih bersifat sosial atau rekreatif. Temuan ini sejalan dengan studi Meroni dan Chabiba tahun 2022 yang menunjukkan bahwa 83% mahasiswa mengaitkan kafein dengan peningkatan produktivitas belajar. Pada hal ini, pada masa non-ujian, konsumsi cenderung berdasarkan kebiasaan, kesenangan, dan gaya hidup, bukan kebutuhan akademik. Mekanisme kerja kafein sebagai antagonis adenosin menstimulasi sistem saraf pusat, memperbaiki mood, dan meningkatkan konsentrasi dalam jangka pendek. Namun, tentunya dalam hal ini terdapat efek negatif dari konsumsi kafein, yaitu seperti sakit perut, akibat peningkatan asam lambung, dan gangguan tidur karena stimulasi berlebih pada sistem saraf pusat. Selain itu, responden juga melaporkan efek sistemik lain seperti gelisah, jantung berdebar, dan rasa haus yang terus-menerus. Next. Kesimpulan dari hasil analisis kelompok kami yaitu terdapat perbedaan frekuensi konsumsi kafein pada masa ujian dengan non-ujian. Lalu pada masa ujian, mahasiswa mengonsumsi kafein karena faktor seperti untuk tetap terjaga dan meningkatkan kefokusan. Mayoritas mahasiswa mengonsumsi kafein sehingga kopi tetap menjadi kafein yang paling umum dikonsumsi. Lalu, kafein dapat meningkatkan konsentrasi belajar, namun juga menimbulkan efek samping yang cukup signifikan. Untuk sarannya, itu setiap orang memiliki perbedaan kebiasaan konsumsi kafein. Hal itu dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti kebutuhan, kegemaran, serta aktivitas yang akan dilakukannya. Saat mengonsumsi kafein, kita perlu mengetahui batasan dan efek sampingnya karena kafein berdampak pada diri kita seperti gangguan pola tidur, produktivitas, kesehatan tubuh, bahkan memberikan semangat dalam melakukan aktivitas. Dengan mengetahui dampaknya, diharapkan setiap mahasiswa dapat memikirkan kembali untuk ketika mengonsumsi kafeinnya. Next. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.